Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa alamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam kesempatan pada hari ini Jumat terakhir di tahun Masehi yang kita dapat berkumpul di tempat ini semata-mata hanya niat kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah-langkah yang kita lakukan dari rumah meninggalkan segala aktivitas kita oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai bagian daripada amal soleh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah atas keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini izinkanlah khatib menyampaikan wasiat khusus untuk diri pribadi dan keluarga dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya nilai ketakwaan inilah nilai yang paling termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga adalah dambaan setiap muslimin. Setiap orang yang beriman mendambakan ketika akhir hayatnya dalam keadaan husnul khotimah dan kemudian pada yaumil akhirat nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya ada dua tempat di yaumil akhir nanti, yaitu masuk surga atau masuk neraka. Adapun untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala semata-mata kita tidak mudah sebegitu saja. Apa yang kita niatkan bagus, tapi amalan yang kita perbuat untuk masuk ke dalam surga haruslah kita tingkatkan dan mengambil contoh dan ibrah daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada umatnya, kepada kita dikabarkan bahwa di antara para sahabat Nabi ada 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakri fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'du fil jannah, wa Sa'idul fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Rasulullah menyampaikan kabar ini kepada kita semua bahwa 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmizi nomor ke-3747 dan hadis riwayat Ahmad. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa kehebatan 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya ini? Inilah yang patut kita tiru dan kita contoh. Di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq, orang yang senantiasa berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ ada Abu Bakar Siddiq. Dan beliaulah orang yang pertama mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala umat-umat yang lainnya, sahabat-sahabat yang lainnya tidak mempercayainya. Apa kata sahabat
Abu Bakar Siddiq, kalau yang dikatakan adalah dari Muhammad Rasulullah SAW, aku percaya. Dan Abu Bakar Siddiq inilah orang yang pertama daripada as-sabiqul awalun, yang pertama dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga dengan kabarnya. Kemudian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu orang yang pertama ketika itu memusuhi Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan 2 Umar. Maka di antara Umar itu adalah Umar bin Khattab yang menguatkan Islam, yang tadinya sejatinya memusuhi Rasulullah SAW dan akan membunuh Nabi. Maka dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab menguatkan Islam dengan kegagahannya. Kemudian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang kaya dan dermawan. Di antara kekayaannya banyak disumbangkan untuk kemajuan Islam dan perjalanan Islam. Ketika kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Siddiq dalam masa paceklik, Utsman bin Affan mengirimkan bantuan 1000 ekor unta dengan isinya, yang pada saat itu para saudagar menawar isi daripada yang dibawa unta tersebut dengan harga yang berlipat ganda. Tetapi Utsman bin Affan menolak bahwa Allah yang mengganti lebih banyak daripada ini. Dan sampai sekarang wakaf daripada sumur Utsman bin Affan hari ini masih ada dan terus mengalir pahalanya karena kedermawanan daripada Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib, salah satu keponakan Rasulullah SAW. Beliau yang menggantikan Nabi ketika akan berangkat hijrah di atas kasurnya, sehingga rela untuk dibunuh ketika kaum kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah SAW. Kemudian beliau menggantikan Rasulullah SAW, dan dengan kegagahannya beliau juga senantiasa tidak pernah absen ikut dalam peperangan yang diadakan ketika Rasulullah SAW memerangi kaum musyrikin. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah yang disebut dengan syahid yang hidup, melindungi Rasulullah SAW daripada panah yang melesat ketika panah tersebut hampir mengenai Rasulullah SAW sehingga mengenai jari daripada Thalhah bin Ubaidillah, maka beliau dijuluki dengan syahid yang hidup. Kemudian Az-Zubair bin Awam termasuk as-sabiqunal awwalun yang ikut juga dalam perang Badar. Ada Abdurrahman bin Auf, orang yang terkaya baik di Mekah sampai ke Madinah pun kekayaannya luar biasa. Tidak ada satu penduduk Madinah yang tidak menikmati kekayaan daripada Abdurrahman bin Auf, yang sejatinya Abdurrahman bin Auf ini ingin miskin karena pernah dikatakan bahwa Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam surga dalam keadaan merangkak karena kekayaannya. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau menjadi orang kaya, kekayaannya tidak ada habis-habisnya. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia adalah seorang ahli panah, termasuk as-sabiqunal awwalun. Di antara 10 orang yang dijamin masuk surga, beliaulah orang yang terakhir wafat. Kemudian ada Zaid bin Zaid, masih juga keturunan daripada, masih bersaudara dengan Umar bin Khattab. Beliau adalah iparnya daripada Umar bin Khattab, salah seorang sahabat yang doanya sangat mustajab. Ikut semua peperangan kecuali perang Badar, karena pada saat itu beliau diutus menjadi intel oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Beliau dijuluki si ompong karena ketika Rasulullah SAW baju perangnya kena besi, dicabut sama giginya, akhirnya giginya rontok dua-duanya. Maka dicabut dengan giginya itu, akhirnya ompong dan dijuluki sebagai si ompong. Tapi Rasulullah SAW pada saat perang Uhud, beliau wafat lantaran penyakit taun.
yang diderita pada saat itu sedang mewabah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua keistimewaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk ke dalam surga itu bukan semata-mata tidak ada sesuatu apapun yang tidak dilakukan, tapi karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu niftarawtumuha wa tijarah takhshawna kasadaha wa masakin taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadi fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang artinya katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Karena kecintaannya mereka hanya kepada Allah dan Rasulnya, maka ditinggalkanlah apa-apa yang dicintainya di dunia, sehingga hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Mereka ingin menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Fussilat ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu Rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan daripada penyampaian khutbah ini adalah kita mendambakan surga dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, maka ini adalah dambaan kita sebagai orang yang beriman. Apapun untuk kembali kepada Allah menuju kebaikan tersebut, maka banyak jalan yang harus kita tempuh, terutama jalan-jalan kebaikan, iman dan amal soleh yang senantiasa harus kita perteguh dan perkuat. Karena dengan jalan itulah kita dengan istiqomah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa membela agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita daripada keburukan-keburukan. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa'lamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita,
agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita dan keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita senantiasa istiqomah, mengampuni segala dosa-dosa dan khilaf kita, dan nanti ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minin fi biladi Palestin wa buldanal mu'minina ammah. Allahumma shdud wat'ataka ala kufari Yahudi Israel wa syurakaihim. Allahumma zimhum wa zalzilhum wa syatit samlahum wa farruq jam'ahum. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu 'ala dzikri yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.